saya akan memberikan updating apa yang sedang terjadi di lapangan dan sebenarnya apa sasaran kita untuk hari ini. Setelah bagian tail section atau ekor pesawat kita temukan, maka planning kita adalah rencana kita itu secara bertahap untuk memastikan apakah black box itu masih berada di rak atau di posisinya di bagian ekor itu, atau black box ini sudah terlepas dari tempatnya semula di bagian ekor itu. Apa yang sudah saya lakukan, kita koordinasi antara KNKT dengan para penyelam kita yang ada di sana. Kenapa saya koordinasi dengan KNKT? Karena apakah skenario pertama black box masih berada di bagian ekor atau sudah terlepas, itu black box memerlukan perlakuan khusus untuk bisa mengambil dan mengevakuasi. Oleh karena itu yang sedang kita upayakan saat ini sejak tadi pagi kurang lebih pukul 7, tepatnya pukul 6 lebih 54 menit, tim penyelam kita sudah kembali menyelam di bagian ekor itu. Namun demikian, setelah sampai di sasaran atau objek, visibility-nya di bawah 1 meter di dasar laut. Oleh karena itu mereka hanya bisa mendapatkan puing-puing berbagai macam, saya tidak sebutkan satu persatu, dan puing-puing kecil-kecil itu sudah dibawa di atas geladak kapal. Nah, saat ini saya bicara di sini, mereka sedang menunggu, terutama adalah kecepatan arus bawah. Kalau nanti sudah membaik, maka kembali mereka akan melakukan memastikan posisi black box apakah masih di ekor atau sudah terlepas. Saya sudah bekali dengan gambar image yang disebut black box-nya AirAsia itu seperti apa kepada penyelam, sehingga pada waktu mereka turun dan posisinya di bagian mana, pada waktu mereka menyelam, mereka sudah tahu persis tugasnya utama, bukan mengambil serpihan tetapi memastikan black box itu apakah masih di ekor atau sudah terlepas. Kemudian yang akan kita lakukan, kalau black box itu masih melekat pada tempatnya, maka saya harus koordinasi dengan KNKT, timnya yang sudah berada di sana juga. Apakah boleh ekor itu saya angkat sekaligus? Jadi ini decision ada di tim KNKT, kita membantu. Kalau nanti diizinkan, maka kita sudah siap dengan crane yang sekarang ini berada di kapal crash sonic dengan kemampuan maksimal adalah 70 ton. Oke, paham ya gambaran ini? Sehingga nanti ada pertanyaan kapan diangkatnya, ya, apakah mau diangkat atau tidak, itu sudah saya jelaskan dengan perencanaan kita seperti itu. Kemudian itu ekor sudah dikasih tanda, ekor itu dikasih tali, kemudian di atas balon, bahkan ada sinyal di tali itu, sehingga tidak akan khawatir ekor itu akan kemana-mana. Kalaupun dia bergerak, kita bisa monitor posisinya itu. Dan di situ sudah ditungguin oleh kapal crash sonic yang mempunyai crane dan penyelam, kapal Barunajaya kita dari BPPT, ya. Kemudian ada kapal Jaladaya yang di situ isinya adalah tim KNKT kita. Mereka sudah
melakukan koordinasi, tinggal pelaksanaannya nunggu kondisi perkembangan dari arus itu. Kemudian kekuatan yang lain kemana Pak? Geosurvey hari ini akan kita coba untuk menuju kepada objek yang kemarin sudah didetek tetapi belum dikonfirmasi, karena kita masih fokus pada bagian ekor dengan pertimbangan asumsi kita black box itu masih ada di situ atau sudah terlepas tidak jauh dari ekor. Di geosurvey pun sudah ada sebagian penyelam yang kita tempatkan di sana, sehingga kalau nanti geosurvey dengan ROV-nya atau dengan penyelamnya tergantung dari kondisi di lapangan itu memastikan bagian yang lain itu adalah bagian dari pesawat, maka langsung akan melakukan action ya, dengan ROV atau langsung penyelaman tergantung tantangan di lapangan. Oke, jenazah sampai saat ini masih confirm belum ada perubahan, adalah 40 jenazah. Kemudian mulai tanggal 9 besok ya, 2 kapal Jepang yang merupakan kekuatan tambahan kita akan meninggalkan mission area, sehingga sedikit demi sedikit kekuatan dari luar akan kita kurangi, tentu dengan hasil evaluasi analisis saya dan tim termasuk unsur-unsur di bawah, supaya kekuatan yang ada tidak berlebihan tetapi efektif untuk kita lakukan tugas-tugas berikutnya. Fokus Basarnas masih sama, yaitu pencarian korban dan memastikan dan kalau bisa mengevakuasi dari black box.